Saya pernah diculik, dibawa ke sebuah rumah oleh polisi-polisi yang bekerja sama dengan rakyat yang berlaku jahat. Surat-surat saya diambil, Pak. Surat-surat saya diambil, kemudian saya disuntik. Kalau Mbak Suryati serius, besok datang ke kantor saya. Ya. Ibu silakan Ibu. Langsung. Selamat malam Pak Haji Mahfud. Nama saya Suryati Tambunan. Saya tahun 2007 saya pernah mendapat penghargaan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono karena sewaktu kerja jadi resepsionis di Grand Melia Hotel, saya pernah mendengar pembicaraan tentara-tentara Amerika yang bilang begini, ini Indonesia membakar bendera kita akan membunuh para jenderalnya dalam bahasa Inggris di lantai 14 dan baru kemudian kita akan serang negaranya. Saya kasih tahu ke polisi yang menjaga penjabat, tapi maaf saya lupa namanya karena saya ternyata dibius oleh para polisi-polisi yang ditugaskan mengawal saya oleh Pak SBY. Jadi waktu itu Pak SBY mendatangi pihak Amerika di Grand Melia Hotel. Saya mendengar pembicaraan ini karena saya memang kerja di Grand Melia Hotel di Executive Lounge lantai 14, tempat para pejabat, biasanya itu VIP guest ya, VIP guest, tamu-tamu VIP yang biasanya itu para pejabat dari luar negeri, pejabat dari Indonesia, orang-orang kaya sekali di situ bisanya, karena mereka mampu bayar. Nah akhirnya Pak SBY menemui pihak Amerika, saya dapat penghargaan itu. Saya dapat fasilitas pengawalan oleh polisi, saya dapat surat penghargaan dan surat-surat yang saya udah lupa isinya apa. Lalu kemudian saya ada poinnya, Bu, poinnya apa nih kisah ini? Tolong poinnya langsung. Saya tahun 2023 ini saya ingat saya mengalami penculikan. Saya pernah diculik, dibawa ke sebuah rumah oleh polisi-polisi yang bekerja sama dengan rakyat yang berlaku jahat. Surat-surat saya diambil, Pak. Surat-surat saya diambil, kemudian saya disuntik, saya dibius, saya nggak ingat apa-apa selama bertahun-tahun. Saya pernah diculik di sebuah rumah yang saya sampai sekarang nggak tahu di mana. Itu bersama 4 orang lainnya, bersama saya 5 orang. 4 orangnya dibunuh. Dan dia bilang gini, Suryati nggak salah apa-apa, jadi biarin aja bebas. Tapi saya sesudah itu nggak ingat apa-apa, ingatnya setelah. Bu, pertanyaannya 2023. Apa? Pertanyaan atau usulannya apa? Pertanyaannya adalah, tunggu dulu dong, sabar, ini pembunuh. Tunggu dulu. Lalu saya udah lapor ke Polda Metro Jaya. Polisinya malah bilang, gimana Suryati rasanya diculik-culik, surat kamu ada di sini tapi kamu cari sendiri. Mereka nggak mau bantu saya, Pak, maksudnya atas pembunuhan yang saya lihat pernah bersama 3 orang, 2 orangnya diculik, dibunuh, saya masih hidup tapi saya dicuci otaknya, dibius. Saya mau laporkan itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu, terima Sudah kasih. dicatat oleh. Ya. Mbak Suryati Tambunan itu informasinya tidak jelas ya, dibius, dapat award, teman-temannya meninggal, sudah lapor nggak digubris. Kalau serius itu, saya ragu ini terjadi. Kalau Mbak Suryati serius, besok datang ke kantor saya. Ya. Tapi harus bawa data yang jelas, data peristiwa, di mana, tanggal berapa. Kalau alasannya saya tidak tahu tempatnya karena dibius kan susah juga. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan karena saya dibius kan susah juga secara hukum membuktikan. Nah coba besok datang ke kantor saya, bisa nanti bertemu, tapi sesudah ini ya, sesudah tahun baru aja ya, bertemu dengan Pak Imam Marsudi. Catat, sesudah tahun baru, ini acara kami sampai tanggal 31 penuh. Dibawa informasinya apa? Itu kalau betul terjadi itu kejahatan besar. Orang menculik orang, yang 3 dibunuh, yang 1 ketika lapor hanya diketawain. Gimana Mbak rasanya dibius? Enak enggak? Gitu. Itu enggak bagus tuh. Itu kejahatan. Kalau betul ya. Oleh sebab itu hukum itu perlu bukti, perlu data. Kalau pernah lapor kapan, tanggal berapa, gitu. Peristiwanya di mana, bukti yang tersisa apa, itu nanti bisa. Yang saya hormati Pak Prof Mahfud, saya Hermanus Malodona,
Ketua Umum Insan Keluarga Besar Sumba Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Saya hadir di sini karena saya ingin menyampaikan aspirasi orang Sumba di depan seorang yang mempunyai integritas, kata dan perbuatan selalu satu dalam diri Pak Mahfud. Pertama yang saya sampaikan, seperti yang saya sudah sampaikan di ruang VIP, Sumba sudah dikenal sebagai pulau terindah di dunia. Itu menurut majalah Focus Jerman. Dan menurut Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Kampung Prai Ijing dan desa-desa lain di Sumba itu world class levelnya, tingkat dunia. Hanya sayangnya Sumba dengan 4 kabupaten masih yang termiskin di Indonesia. Nah, saya datang di sini untuk menyampaikan kembali kepada Bapak, seperti yang saya sampaikan di ruangan VIP, bahwa perlu ada intervensi dari pemerintah pusat agar yang dikatakan world class itu diangkat statusnya, seperti Labuan Bajo yang sudah di level destinasi super prioritas. Karena apa? Efeknya sangat besar. Dana dari pusat begitu besar untuk menggerakkan roda perekonomian di Labuan Bajo, dan itu yang kami harapkan di Sumba. Oke, terima kasih. Angkatlah kampung-kampung di sana, pantai-pantai yang terindah. Dan ada satu hal yang menjadi prioritas di Sumba. Sekarang ada potensi luar biasa, energi matahari. Kita akan berkembang terus menjadi tidak akan menggunakan energi fuel, ya, bahan bakar. Ada transisi energi, dan energi matahari itu banyak di Sumba. Menurut Profesor Tunirman dari UGM, Sumba memiliki 20.000 megawatt. Dan saya minta tanggapan dari Bapak bagaimana memberdayakan energi Terima itu. kasih, Pak Herman. Dan yang terakhir ya, tadi penting sekali yang Pak Aloy sampaikan tadi, itu kalau ada pembangunan di NTT seperti Labuan Bajo, menurut Dr. Franz Teguh di bidang pembangunan konservasi, itu mengatakan flow of goods and services, alur barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat lokal hanya 10%, yang lain itu dari luar daerah. Nah, saya mau minta lakukan seperti apa yang dilakukan Mahathir Muhammad di Malaysia. Prioritaskan masyarakat lokal kalau itu pembangunan di lokal. Kalau itu di Sumba, prioritaskan orang Sumba. Kalau itu di Flores, prioritaskan orang Flores. Indonesia akan maju, ketimpangan yang dikatakan Pak Mahfud tidak akan ada lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Tentang Sumba, Pak Maulos, Sumba terindah di dunia, ya intinya prioritaskan nanti masyarakat lokal. Setuju, tadi udah disampaikan oleh termen sebelumnya. Riau tentang TPPO, ya kami sekarang sedang menangani TPPO. Tidak mudah karena mafianya itu di mana-mana. Di imigrasi ada, di perhubungan ada, di kepolisian ada, di TNI ada, di daerah ada. Pokoknya banyak tuh mafianya berkaitan, karena tidak mungkin orang bisa dicuri tanpa izin dari lurah. Lurah nanti kan lewat kabupaten, lalu imigrasi, lalu departemen perhubungan. Itu kan semua berkaitan. Lalu keamanannya polisi dan seterusnya. Nah, ini sekarang sejak tanggal 6 Juni kemarin kami membentuk Satgas baru. Itu sudah lebih dari 4.000 sekarang ini ditakat karena TPPO. Sudah lebih dari 4.000. Saya dapat laporan terus dari polisi, bagus perkembangannya, siapa dan siapanya. Tapi memang ada juga yang memang kelas kakap itu udah diketahui orangnya, diberikan, tidak ketangkap, katanya udah lari ke luar negeri lah, sudah menghilang lah, dan seterusnya dan seterusnya. Kan tidak mungkin polisi tidak menemukan itu. Menurut saya tidak mungkin lah, dengan alat yang seperti sekarang dan kemampuan seperti sekarang orang bisa menghilang begitu aja. Tetapi secara umum sekarang perkembangannya harus diakui bagus. Saya kira sistem informasi di Polri tentang berapa jumlah tindakan terhadap pelaku TPPO sekarang itu selalu diumumkan di media massa juga. Dan kalau saya dapat laporan bulan ini sekian, tempatnya di sana dan seterusnya, itu sudah mulai bergerak lah untuk TPPO. Nanti kita kuatkan lagi.